Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Mulyadi dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar etika dan hukum bisnis yang diampu oleh Bapak Natalius Peter Sipasulta, Eskom MMSI. Dalam video ini saya akan membahas mengenai relevansi etika bisnis. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengertian etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, faktor apa saja yang mempengaruhi etika bisnis, relevansi moral dan bisnis, dan juga relevansi etika dan bisnis. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika dan bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Lebih lanjut, etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam etika berbisnis ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu adalah kejujuran. Prinsip pertama dalam etika bisnis adalah kejujuran. Prinsip ini menjadi dasar penting yang perlu dipatuhi seluruh perusahaan, baik modern maupun konvensional. Kejujuran di sini tak hanya berkaitan dengan harga yang ditawarkan, tetapi mencangkup seluruh kegiatan operasional bisnis. Dengan dijunjungnya kejujuran, maka konsumen pun akan semakin loyal dan percaya pada perusahaan. Yang kedua adalah equilibrium atau keadilan. Prinsip keadilan dalam etika bisnis adalah hak untuk diperlakukan sama dan setara sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkenaan dengan ini, perusahaan dilarang untuk bersikap diskriminatif pada siapapun, terutama kepada pihak yang berkontribusi dalam kegiatan operasional bisnis. Apabila prinsip keadilan dapat dijalankan dengan baik, maka hal ini bisa mendorong seluruh pihak untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap pengambilan keputusan yang tepat sebagaimana mestinya. Jadi, seluruh karyawan perusahaan haruslah tegas dan sadar dalam membuat suatu keputusan, serta patuh akan nilai-nilai norma masyarakat. Sebab, keputusan dan tindakan yang tidak sesuai berpotensi akan ditinggalkan pelanggan, sehingga perusahaan pun mengalami kerugian. 4. Integritas moral. Menerapkan integritas moral merupakan kewajiban seluruh pihak internal dalam perusahaan demi menjaga nama baik suatu usaha. Sebab integritas moral adalah prinsip etika bisnis yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan pihak lainnya. 5. Saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dalam etika bisnis merujuk pada perlunya kebermanfaatan dan keuntungan untuk seluruh pihak atas segala tindakan yang dilakukan perusahaan. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. 2. Kondisi ekonomi. 3. Kesalahan operasional. 4. Pengetahuan individu akan etika. 5. Demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sebagai pengusaha, sudah sewajarnya segala resiko yang ada dalam faktor-faktor tersebut bisa diatasi dengan manajemen yang baik. Dengan begitu, berbagai masalah akan bisa dihindari dan banyak dampak positif yang bisa didapat. Selanjutnya adalah relevansi moral dalam bisnis. Moralitas dalam bisnis adalah inti dari sebuah perusahaan yang berkelanjutan dan beretika. Meskipun mungkin terdengar paradoksal, ada rahasia kesuksesan yang muncul ketika bisnis menjadikan etika dan kepatuhan sebagai prioritas utama. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkapkan bagaimana moralitas dalam bisnis dapat menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah integritas dan reputasi. Integritas adalah fondasi dari moralitas dalam bisnis. Menjaga integritas perusahaan Anda dan mematuhi nilai-nilai etika akan membangun reputasi yang kuat.
di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Reputasi yang baik adalah modal yang sangat berharga. Yang kedua adalah kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan adalah kewajiban mutlak. Tetapi lebih dari itu, kepatuhan adalah strategi bisnis yang cerdas. Bisnis yang menjalankan operasinya dengan baik akan memiliki resiko hukum yang lebih rendah dan kepercayaan yang lebih besar. Ketiga, kepemimpinan etis. Pemimpin dalam perusahaan harus menjadi contoh moralitas. Kepemimpinan etis menciptakan budaya yang mendorong karyawan untuk bertindak dengan etika dalam setiap aspek bisnis. 4. Perhatian pada dampak sosial dan lingkungannya. Bisnis yang memahami dampaknya pada masyarakat dan lingkungan sekitar akan lebih berkelanjutan. Pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut CSR dan praktik bisnis yang ramah lingkungan dapat menciptakan dampak yang positif. Yang keenam adalah pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan melibatkan memberikan mereka suara dan tanggung jawab dalam membuat keputusan bisnis. Karyawan yang merasa dihargai dan diberdayakan akan lebih berdedikasi untuk mencapai kesuksesan bisnis. Yang terakhir adalah inovasi yang berkelanjutan. Moralitas dalam bisnis juga berarti inovasi yang berkelanjutan. Bisnis yang berfokus pada etika akan mencari cara-cara baru yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka tanpa merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. Materi selanjutnya adalah relevansi etika bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan manajer dalam menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra, pemegang saham, dan juga pelanggan. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah praktik bisnis yang beretika, yaitu bisnis dengan kinerja yang luar biasa dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Materi yang terakhir dalam video kali ini adalah alasan perlunya etika dalam bisnis. 1. Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial saja, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, integritas moral, pelayanan, jaminan, mutu, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah dengan persaingan yang ketat, pelaku bisnis sadar bahwa konsumen adalah raja, sehingga perusahaan harus bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Yang ketiga adalah perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga kerja yang siap untuk dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Karyawan adalah subjek utama yang menentukan keberlangsungan bisnis sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Yang keempat adalah perlu menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis. Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.